Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih sesungguhnya energi si dia kepada mereka yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aquarius ya. Jadi ini kita memfokuskan kepada si dianya. Namun tentu saja ini tidak jauh-jauh dari urusan asmara, oke? Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Ya, oke baik. Langsung saja kita mulai. Bagaimana sih sebenarnya energi si dia terhadap Aquarius? Oke. Oke, baik. Oke. Baik ya. Jadi kalau mari lihat di sini seperti sekarang siapapun dia menjadi pasangannya Aquarius, nampaknya cukup merasa tidak yakin gitu ya. Cukup merasa tidak yakin, atau bisa dikatakan dia sebenarnya tidak sebegitu mampunya untuk hadir sebagai pasangan Aquarius saat ini, gitu ya. Sehingga entah ini sudah terjadi, dia tuh hilang, ya. Entah ini sudah terjadi atau sebentar lagi akan ada niatannya dia untuk lari, menutup koneksi tanpa pamit, gitu ya. Nggak bilang-bilang, nggak taunya hilang, gitu. Nggak bilang-bilang, ini kayak raib aja udah dianya, gitu ya. Jangan-jangan Aquarius ini sebenarnya sudah punya pasangan nih, jangan-jangan ini ya. Atau sebenarnya Aquarius di sini pasangannya Aquarius ini nampaknya kayak merasa ya bahwa diri dia itu tuh tidak bebas untuk memilih sikap dalam hubungan bersama Aquarius, gitu ya. Seperti ada ngerasa tertekan di situ ya, bahwa dia pengen merdeka tapi tidak bisa merdeka untuk ngejalani relationship dengan Aquarius ini. Masih ada peraturan-peraturan yang harus dia patuhi, gitu. Entah ini dari pasangannya dia yang ada di sana, dari orang tuanya dia, gitu ya. Tapi ada peraturan yang dia anggap mengikat dirinya dia, gitu ya. Ada orang lain lah, katakan gitu, yang nampaknya lebih berkuasa kepada hidupnya dia, gitu ya. Dan dia harus patuh kepada peraturan itu lagi-lagi. Dan mungkin pun dia tahu bahwa sebenarnya koneksi dia dengan Aquarius adalah koneksi yang sebenarnya itu aku cinta sama kamu, gitu ya. Ini koneksinya bukan koneksi yang tadinya ada niatan mau disembarangin aja, enggak. Tadinya ini koneksi ini kalau bisa dibawa ke arah yang lebih baik, gitu ya, yang lebih yang lebih baik aja lah udah ya, yang lebih baik saja lah, mari katakan di sini tuh ya. Jadi bukan yang datang dalam hidupnya Aquarius, aku mau sembrono aja, aku mau kapan aku senang aku ngejalanin, kapan aku tidak senang aku tinggalin kamu seenak-enak udelnya aku. Sebenarnya nggak kayak gitu dianya, gitu ya. Jadi ini tuh antara memilih A sama memilih B.
A ini adalah Aquarius, B ini adalah orang lain. Nah, untuk saat sekarang pilihan kepada orang lain ini lebih berat gitu ya, lebih banyak. Sehingga mau nggak mau dia mengambil sikap harus mengorbankan diri dia, hubungan dia dengan Aquarius ini. Diri dia yang bahagia ya, sisi diri dia yang bahagia dengan Aquarius itu harus dikorbankan gitu loh. Jadi tidak bisa lagi mencecap, merasakan, menikmati momen-momen indah dengan Aquarius. Nah, seperti itu. Ini bisa juga nih dikontrol sama selingkuhannya dia. Misalnya kalau beberapa Aquarius menunjukkan pembacaan ini kepada suami atau istri gitu ya, yang berselingkuh, ini bisa jadi dia lebih manut pada selingkuhannya. Nah, seperti itu ya, lebih manut kepada orang tua, lebih manut kepada pacar dia yang di sana, lebih manut kepada peraturan perusahaan, misalnya seperti itu. Aku manusia, tapi aku tidak sebebas itu dalam mengambil keputusan di hidupku. Nah, itu yang coba disampaikan oleh seseorang yang saat ini ditujukan oleh Aquarius ya. Gitu. Ya, mungkin ada baiknya juga untuk kita berpisah. Jadi kayak dia mencari-cari alasan untuk membenarkan ya sikapnya dia untuk hilang dari hidupnya Aquarius. Dicari-carinya alasan. Nah, seperti itu. Jangan-jangan hidupmu akan lebih baik tanpa aku, Aquarius. Gitu ya. Jangan-jangan akan ada orang yang lebih mencintai kamu daripada aku, Aquarius. Gitu ya. Jangan-jangan hidupku akan lebih indah jika tanpa kamu, Aquarius. Banyak alasan yang kemudian dicari-cari oleh pasangannya Aquarius ini. Dan kayak kepingin gitu ya, sebenarnya nih gue nih nggak mau nyakitin kamu, Aquarius. Semoga kamu bisa mampu paham ya dengan sikapku yang seperti ini ke kamu. Aku tiba-tiba diam, tiba-tiba ngeblokir kamu gitu ya. Kamu ajak ketemu aku nggak mau gitu loh. Yang tadinya aku banyak hadir dalam hidupnya kamu, kukurangi atau bahkan pengurangan ini ya langsung kayak menghilangkan diri gitu. Bingung sih sebenarnya gitu ya. Karena dia bingung itulah ya, pasangannya Aquarius itu, karena dia bingung itulah maka dia mencari-cari alasan untuk membenarkan sikapnya dia terpisah dari Aquarius. Gitu. Tapi terkadang kalau malam hari, ini mikir, ya ampun kayak gimana kamu di sana ya? Apakah aku buka blokirnya ini atau enggak gitu ya? Apakah aku datang menemui kamu atau enggak? Tapi ya udahlah mendingan nggak usah ya. Nah, kayak gitu dianya. Dan takut banget ini kalau mari tangkap, takut banget kalau Aquarius ini tuh membenci dirinya. Karena tentu dia tahu ini kan nggak adil nih ya. Kok lagi sayang-sayangnya ditinggal gitu ya. Kok lagi nggak ada masalah yang gimana banget, tiba-tiba ngilang gitu ya. Kan dia tahu, Kak, nurani dia kan main di sini. Ini tidak adil bagimu. Tapi semoga walaupun saat ini ya tidak adil, tapi semoga kamu bisa juga nyari alasan untuk membenarkan sikapku. Ada kenaifan di situ ya dari pasangannya Aquarius ini. Ada kenaifan di situ. Semoga kamu mengerti posisi diriku. Gitu ya, aku ini kan sudah punya istri, aku ini kan sudah punya suami, kita ini kan terikat pada peraturan perusahaan misalnya kayak gitu ya. Mestinya kamu itu mengerti kalau aku tidak sekuat itu mampu untuk mempertahankan kamu, mempertahankan hubungan kita. Dan tentu saja energi dari seseorang yang difikirkan oleh Aquarius ini, untuk sekarang kamu jangan kejar aku. Kamu jangan usaha apa-apa dulu ke aku. Gitu. Biarkan saja dulu ada perpisahan antara kita ini.
gitu ya. Jadi dia di sini tuh bukan pengen dipujuk, bukan lagi pengen dirayu gitu loh. Maunya dia seperti itu, gitu ya. Dan dia tahu, aduh, mampus aku udah melakukan sesuatu yang buruk, gitu ya. Jangan-jangan nanti aku juga akan diperlakukan seperti ini oleh orang lain. Nah, ada seperti itu, ya. Aku ngeri nih, karena aku tahu kamu pasti sakit di sana. Jangan-jangan aku juga besok lusa akan dihadapkan pada situasi yang kurang lebih seperti perlakuanku padamu sekarang ini, gitu ya. Namun tentu saja, apabila ternyata ada yang tidak single di sini, di situ pasangannya Aquarius itu sebenarnya mengerti gitu ya, bahwa satu sisi pun hubungan antara kita berdua ini tuh nggak baik juga dijalani. Aku nanti juga menanggung karma berselingkuh dari pasangan sahku, atau aku ngeri juga nih dapat karma berselingkuh dengan pasangan orang lain. Ngeri aku juga nanti kalau pasanganku akan menodai hubungan aku dengan dia gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan karma dalam pikiran si pasangannya Aquarius ini, gitu ya. Kalau dibilang satu, makanya tadi Mari katakan ini terbelah nih. Sebentar, nggak kuat nih tanpa kamu Aquarius. Ingin ini dengan kamu gitu loh. Tapi apa iya sikapku untuk dengan kamu ya ini sudah benar. Nah, sebentar kemudian, aduh, berpisah ini apa sudah tepat ya? Gitu ya. Dan bahkan kalau dia ini misalnya curhat sama seseorang, Mari yakin curhatnya dia ini akan dijawab dengan, ya udah kamu pisah saja sama Aquarius. Oh seperti itu ya? Iya, pisah saja sama Aquarius. Alih-alih mendorong dia untuk memperjuangkan hubungan dengan Aquarius, teman curhatnya dia ini justru bilang, akhiri, nggak salah nih sikapnya kamu ini, nggak salah. Nah seperti itu. Ya, jadi di sana itu lagi ngilu itu pasangannya Aquarius itu. Detik-detik dia akan ngeghosting Aquarius, atau sekarang ini adalah masa di mana dia sedang ngeghosting Aquarius. Resah di situ. Jangan Aquarius pikir hanya Aquarius yang bingung gitu ya, tertekan, depresi, apa nih gitu. Dia pun di sana jangan-jangan lebih ngeri gitu ya. Karena tertangkap Mari itu kayak suasana pikiran dan perasaan dia, aduh lagi kacau. Gitu loh. Ini memikirkan tentang Aquarius lebih intens nih. Lebih sering memikirkan. Rasa bersalah tuh kuat tuh di sana. Rasa menyesal tuh kuat. Gitu ya. Tarikan untuk menghubungi kembali masih kenceng. Tapi untuk saat ini masih bisa dia ketika tertarik gitu ya, ada tarikan gitu ya, rasa rindu gitu, rasa menyesal. Tapi dia ada sesuatu yang kayak gitu ya, menghalangi diri dia sendiri. Jangan gitu. Habis itu dia ngambek sendiri di sana. Ya gitu ya, kenapa sih harus ketemu sekarang? Kenapa sih situasinya seperti ini gitu? Lagi riuh itu di sana pasangannya atau seseorang yang difikirkan oleh Aquarius ini lagi riuh sendiri di situ, lagi heboh sendiri. Nah situ ya. Ini lagi sering melamun ini, Mari lihat. Kalau nggak marah-marah di situ. Kalau nggak lebih banyak diam ya, lebih banyak melamun. Ini bisa marah-marah. Gitu, ngamuk-ngamuk nggak jelas di sana. Lagi kayak pengen, cenderungnya tuh pengen sendiri. Gitu ya. Karena sedang mengurai situasi dan hubungan dengan Aquarius di kepala dan di hatinya dia. Jadi orang-orang lain itu dianggap gangguan. Makanya lagi pengen sendiri di situ.
takut salah langkah, tapi juga mengerti bahwa langkah yang seperti ini pasti ada muatan baiknya juga. Nah di sana ya, entahlah Aquarius bingung atau bagaimana gitu. Tapi jelasnya orang ini bingung dengan diri dia sendiri, bingung dengan pilihan hidupnya dia sendiri. Gitu ya. Belum bulat dia, mau ninggalin atau mau bagaimana ini masih belum bulat memang. Nah gitu. Kalau ingin diri, jangan dulu ganggu aku. Gitu ya. Aquarius jangan dulu usaha apa-apa. Gitu. Biarkan saja dulu keterpisahan ini tuh ada. Gitu ya. Karena kalau Aquarius datang, ini bisa runtuh ini. Gagal dia ini untuk ninggalin. Gitu loh, ya. Bisa-bisa seperti itu. Kalau tiba-tiba Aquarius, waduh aku kok diblokir nih, cari cara ya, datang nemuin dia misalnya gitu ya. Ini bisa gagal move on. Ini bisa gagal patah sendiri tuh untuk niatan berpisah dari Aquarius. Makanya kalau bisa kamu jangan datang dulu. Kalau bisa udah kamu diam aja dulu di sana, cukup pahami, cukup mengerti tentang mengapa aku seperti ini. Bagaimana mungkin ya? Kadang-kadang ini kan kayak yang terlalu, permintaan yang terlalu nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin bisa dipahami? Lah kamu nggak kasih paham aku, kamu nggak kasih alasan sama aku. Bagaimana caranya aku bisa mengerti gitu ya? Apalagi orang-orang yang overthinking ya. Wah, kalau orang-orang overthinking sakit ini pasti di kayak giniin. Itu ya, udah nangis-nangis di situ tuh. Ya, udah nangis guling-guling memang nampaknya ya. Kalau orang-orang overthinking. Gitu. Kalau orang-orang yang dalam cintanya, besar hasrat keinginan untuk bersamanya. Wah, kayak ngerasa sial banget ini bisa ketemu sama dia. Itu ya. Sial banget nih. Lah terus gue ini gimana nih? Lu tahu hidup lu seperti apa? Langkah lu seperti apa? Lu ngerti? Lah terus gua. Bisa seperti ini ujar-ujar Aquarius. Gitu ya. Oke, baik. Itu aja mungkin dulu. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin ya, untuk menunjukkan kepada siapa pembacaannya disampaikan. Ini koinnya berisi inisial dan juga berisi zodiak ya. Oke, baik. Inisialnya bisa inisial Aquarius atau inisial si pasangan. Zodiaknya tentu saja ya. Ini adalah zodiak nunjukin si pasangan. Oke, baik. Kita mulai dari inisial T. Telur ya, ada inisial E. Enak. Kemudian di situ ada M. Mateng ya. Kemudian di situ ada inisial R. Ramai. Ada inisial J. Jujur. Ada inisial Z. Zebra. Ada inisial P. Patah ya. Kemudian masuk kita ke zodiak ya, ini nunjukin pasangannya Aquarius. Taurus ada di situ. Leo hadir. Kemudian ada energi dari Pisces di situ ya. Kemudian ada energi dari Cancer di situ. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.